Bab 541. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ditunggu berlebihan. Itu adalah kata yang asing bagi Sua dan anggota Red Phoenix. Saat mereka merasa bingung, jarum lapis baja yang menyatu melolong. Kiaah. Jarum lapis baja yang menyatu telah merenggut banyak nyawa, dengan kekuatan yang luar biasa. Hari ini, posisinya berlawanan. Grid adalah pemburu. Bagi dia yang bertujuan untuk berada di atas 2 miliar pengguna, jarum lapis baja yang menyatu tidak lebih dari masa XP. Kamu lemah. Grid tertawa, melihat jarum lapis baja yang menyatu. Fakta jika dia telah dihantam benang perak sudah lama menghilang dari ingatannya. Puk, seokeok, puk. Failer memotong dan menusuk jarum lapis baja. Peningkatan serangan-serangan 20% dalam kegelapan menyebabkan plus 9 failure menjadi luar biasa. Uhahaha. Darah jarum lapis baja yang menyatu, naik seperti air mancur. Grid tidak bisa mentolerir terkena darah sebanyak itu. Dia berusaha menghindari darah sebanyak mungkin, sambil menghalangi sisanya dengan God Hands. Ciik. Darah yang bersentuhan dengan God Hands, menguap dan menghilang. Kukukuk. Senyum tidak meninggalkan wajah Grid, ketika dia melihat jarum lapis baja yang menyatu melalui celah di jari-jari tangan emas. Game ini benar-benar tentang item. Jarum lapis baja dan benang perak. Itu lebih lemah dari yang diharapkan, tapi pikirkanlah. Bagaimana jika Grid tidak memiliki Lantier Cloak? Grid akan menderita beberapa kali damage, dan dia akan berada dalam krisis besar. Jarum lapis baja itu sangat kuat, saat menggunakan lusinan benang perak. Itu hanya tak berdaya di depan Grid. Kiak. Dua jarum lapis baja yang dihubungkan oleh benang perak meraung, dan menggembungkan otot-ototnya. Kemudian, benang perak itu menembaki Grid lagi. Tepatnya 27 benang kusut menjadi satu, berubah menjadi bor yang mengarah ke jantung Grid. Senjata yang sangat fleksibel. Itu bisa digunakan sebagai jaring laba-laba untuk bertahan, atau bor untuk menyerang. Semakin dia melihat, semakin gila benang itu. Grid dipenuhi dengan keserakahan dan serangan balik, tepat sebelum benang perak menembusnya. Revolve. Jijiong. Waktu penggunaan serangan balik tidak bisa dihindari, karena kemampuan kontrol Grid meningkat pesat, setelah melawan peringkat teratas di kompetisi nasional. Astaga. Orbit benang perak dibalik oleh Failer dan menembus kepala jarum lapis baja yang menyatu. Jarum lapis baja yang menyatu telah dikalahkan. 259.504.141 XP telah diperoleh. Sebuah benang perak telah diperoleh. Level telah meningkat. Sebagai seseorang dengan 2 kelas, Anda akan menerima bonus naik level. 12 poin stat telah diperoleh. 6 poin telah ditanamkan secara paksa ke dalam inteligen, karena pengaruh kelas kedua, legendary Grid Magician. Mendesah. Grid memeriksa status HP-nya. Selama pertempuran, tidak bisa dihindari, jika dia akan membiarkan beberapa serangan dari benang perak. Tapi, ini sebagian besar dinetralkan oleh peningkatan defense dan perlawanan itemnya. Tapi, itu masih bukan pertempuran yang mudah. Untuk mengalahkan 6 jarum lapis baja, Grid memanggil Randy, Noe, dan God Hands, dan menggunakan hampir semua keahliannya. Itu adalah masalah, menggunakan semua usahanya. Berkat levelnya naik, stamina Grid pulih sepenuhnya. Namun, kondisi mentalnya cukup lelah. Dia berharap, dia bisa santai sementara skill cooldown kali kembali. Dia duduk dan membuka inventorinya. Itu untuk memeriksa jarahan yang didapatnya. Ada kulit busuk, tulang busuk, del. Tidak ada yang bernilai kecuali 2 benang perak. Benang perak. Daya tahan, 1000/1000. Attack power, 100 tanda tanya. Potongan-potongan armor perak yang telah dibentuk di pembuluh darah jarum lapis baja selama bertahun-tahun. Tidak seperti benang perak biasa yang hanya memiliki lapisan tipis perak. Benang ini terbuat dari perak murni. Ini juga mengandung magic power yang kuat dari jarum lapis baja. Tergantung pada tingkat keahlian pengguna, itu dapat digunakan dalam berbagai cara, karena bentuknya yang berbeda. Asteris itu diklasifikasikan sebagai senjata sekunder. Kondisi penggunaan. Advanced Secondary Weapon Mastery Level 5. Flexibility lebih dari 2000. Asteris benang perak dapat ditembak dengan cepat, jika Anda memiliki lebih dari 2000 flexibility. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 2500 flexibility, Anda dapat memintal 5 atau kurang untaian benang perak menjadi 1, untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 3000 flexibility, Anda dapat memintal 10 atau kurang untaian benang perak menjadi 1, untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 4000 flexibility, kecepatanmu mengendalikan benang perak menjadi 2 kali lipat. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 4000 flexibility, Anda dapat memutar 20 atau kurang. Asteris benang perak dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat barang. Namun, skill blacksmith tingkat pengrajin diperlukan. Berat, 5. Damage minimum sangat rendah, sementara damage maksimum tampaknya tidak memiliki batas. Beberapa saat yang lalu, dia melihat serangan jarum lapis baja yang menyatu, yang memutar 27 helai benang perak. Luar biasa. Namun,
Jarang bagi orang untuk mempelajari Secondary Weapon Mastery dan tingkat Advance mungkin belum muncul. Panjangnya 10 meter. Pada titik ini, itu adalah senjata sekunder yang mungkin hanya bisa digunakan Grid. Aku harus meningkatkan fleksibilitiku. Grid menggenggam kedua helai benang perak dengan jarinya. Irene akan senang, jika dia mendapatkan fleksibiliti lebih. Sua mendekatinya, karena dia serius berpikir. Apakah lukamu baik-baik saja? Grid menertawakan kekhawatirannya. Seperti yang kamu lihat, aku kuat. Luka yang disebabkan oleh benang perak sudah sembuh. Itu adalah kecepatan pemulihan yang luar biasa. Apakah itu karena stat stamina-nya yang tinggi? Itu hanya dasar-dasarnya. Alasan kecepatan pemulihan Grid yang cepat adalah God Hands. Tepatnya, itu adalah efek dari berkat Dewi Rebecca yang melekat pada Pavranium. Berkat Dewi Rebecca meningkatkan tingkat pemulihan HP Grid sebesar 300%. Ini adalah elemen dasar yang membentuk kekuatan Grid. Pria ini. Pandangan Sua terhadap Grid menjadi lebih baik. Dia tidak kehilangan ketenangan, meski menghadapi 6 jarum lapis baja, dan ada juga tubuhnya yang kuat. Dia adalah blacksmith yang mampu memulihkan Red Phoenix Bow, dan cukup berbudi luhur untuk mendapatkan gelar Duke of Virtue Pangea. Dia tidak bisa menahan perasaan senang terhadapnya. Tentu saja, itu bukan naksir, tapi rasa hormat murni. Sua memiliki tipe kepribadian rasional. Memang, dia seorang Taois bukan? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Taois. Itu adalah kondisi setengah dewa, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang mengolah Taoisme. Mereka dikenal menikmati kehidupan abadi di Shangri-La, dan memiliki kekuatan misterius. Kemungkinan Grid adalah seorang Taoisme. Ham. Grid tiba-tiba batuk. Wajahnya merah, karena Sua yang cantik menatapnya. Dia melihat sekeliling area, dengan keinginan untuk menyembunyikannya. Sua yakin, ketika dia melihatnya. Dia bukan seorang Daois. Seorang Taois tidak akan seperti ini. Jika Grid adalah seorang penganut Taoisme, maka dia tidak akan merasa malu dengan lawan jenis. Di tempat pertama, kekuatan Grid luar biasa dan melampaui misterius. Itu keberadaan yang berbeda dari seorang Taois. Ini berbeda dari Yang Ban. Tentu saja, Grid bukan Yang Ban. Itu tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang, tapi Yang Ban adalah sampah yang memperlakukan manusia biasa, sebagai makhluk tidak penting. Jika Grid adalah Yang Ban, dia akan menyaksikan Sua dan anggota Red Phoenix mati. Pertama-tama, dia tidak akan menginginkan benang perak, jika dia seorang Ban. Ini berarti, jika Grid adalah orang biasa. Orang biasa, Sua tenggelam dalam pikirannya, dan terlambat menyadari sesuatu. Grid terbebani oleh tatapannya. Aku kasar, maafkan aku. Grid melambaikan tangannya ke arah Sua yang membungkuk. Tidak perlu minta maaf. Apakah awalnya benang perak ini sulit didapat? Dia membunuh 6 jarum lapis baja dan hanya mendapat 2 helai benang perak. Untuk menggunakannya secara langsung sebagai senjata atau sebagai bahan untuk item, Grid ingin mengamankan dalam jumlah besar. Sua terlambat memperhatikan benang perak di tangan Grid dan terkejut. Kamu punya benang perak. Awalnya, sangat sulit untuk mendapatkan benang perak. Itu karena, saat jarum lapis baja mati, benang perak di pembuluh darah mereka akan hilang dalam sekejap, karena korosi. Dalam 4 tahun sejak Han Seokbong mengorganisir tim ekspedisi Dungeon, hanya 7 benang perak yang telah diperoleh. Kamu pasti sangat beruntung mendapatkan 2 benang perak. Sua sangat senang. Grid menyadari, jika drop rate untuk benang perak adalah yang terburuk, berdasarkan reaksinya. Dan, dia berdiri. Berapa ukuran Dungeon ini? Kami belum bisa mengukurnya. Grup Red Phoenix belum pernah pergi ke kedalaman sebelumnya. Grup Red Phoenix tidak sekuat Grid. Mereka pergi ke Dungeon setiap hari, tapi hanya bisa membunuh 2 atau 3 jarum lapis baja paling banyak. Tujuan kami adalah pergi ke ujung Dungeon untuk menyelidiki penyebab di balik jarum lapis baja dan menghancurkannya. Tapi tidak seperti hati kami terhenti setiap hari. Petik 2. Kami masih memiliki kebanggaan. Penduduk Pangea dapat menikmati kehidupan yang bahagia, karena kami dapat menghentikan kemajuan jarum lapis baja. Indah. Sua cantik luar dalam. Meskipun dia sedikit nakal. Pada saat itu, sebuah kues telah dibuat. Menundukkan jarum lapis baja, 1. Kesulitan, S. Ada sejumlah besar jarum lapis baja di Dungeon, di bawah kastil Pangea. Membawa perdamaian ke Pangea dengan memukul mundur mereka yang dapat mengancam Pangea kapan saja. Kues clear. Bunuh 10 jarum lapis baja. Reward. Afinitas dengan kelompok Red Phoenix akan meningkat. 5 benang perak. Jarum lapis baja itu kuat. Grid tidak tahu, jika kues perburuan monster dapat digolongkan dengan kesulitan S-grade. Jarum lapis baja benar-benar kuat. Mereka memiliki lebih dari 6 juta HP dan defense mereka 2 kali lebih tinggi dari monster biasa. Selain itu, ilmu pedang mereka sangat baik, mereka memiliki ketidakteraturan benang perak, dan juga darah panas mereka sebagai senjata. Grid berharap, jika pemain level 300 biasa tidak akan bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan jarum lapis baja. Namun, Grid jauh lebih kuat daripada jarum lapis baja. Baik, lalu, aku akan membersihkan sebanyak mungkin jarum lapis baja. Dia harus mendapatkan kompensasi dari 5 benang perak.
Motivasi Grid membara, ketika dia mulai bergerak di dalam gua. Lalu, Sua berteriak. Mengapa kamu menempatkan dirimu dalam bahaya, dengan berlari ke depan? Mengapa kamu berjuang untuk orang lain? Grid mengangkat bahu pada kekhawatirannya yang tulus. Aku hanya ingin benang peraknya. Dan aku menyukaimu, karena kamu cantik. Ah. Grid berbicara terus terang, tapi hasilnya sangat besar. Wajah Sua memerah. Dia disebut bunga Pangea, seseorang yang tidak terpengaruh ketika pria tampan membisikkan kata-kata manis padanya, memerah. Grid tidak tahu apa masalahnya. Grid difokuskan pada langkah-langkah jarum lapis baja yang ia dengar. Aku mulai. Pahat. Grid melemparkan benang perak ke arah jarum lapis baja yang mendekat. Sangat sulit untuk menembak benang perak dengan tepat. Namun, itu adalah hal yang sederhana, untuk Grid yang memiliki lebih dari 3000 flexibility. Pepeok. Kiyak. Jarum lapis baja menjerit, saat tertusuk benang perak yang dilemparkan Grid, dan mempercepat pendekatannya. Grid mendapatkan benang perak, dan menembaknya lagi. Anda telah memberikan 930 damage pada target. Anda telah memberikan 370 damage pada target. Damagenya sangat mengerikan. Damagenya minimal dan ratusan. Jadi, jarum lapis baja hanya menerima sedikit damage. Tapi, Grid tidak terguncang. Melempar benang perak tidak menghabiskan sumber daya. Berarti, itu bukan beban. Bagaimana jika aku memadukannya? Sururuk. Grid menggerakkan tangannya dengan kecepatan luar biasa. Dua helai benang perak disatukan, menjadi lebih tebal dengan ujung yang runcing. Apakah dia tidak pandai dalam hal ini? Pria itu, adakah yang tidak bisa dia lakukan? Petik 1. Oh, dia bagus dalam segala hal. Apapun di sini dihilangkan. Astaga. Saat imajinasi Sua menuju ke arah yang aneh, benang perak berbentuk panah yang ditembakkan oleh Grid, menghasilkan lebih dari 2000 damage pada jarum lapis baja. Sekarang, aku tahu. Grid benar-benar puas. Dia menjadi semakin putus asa, untuk mendapatkan sejumlah besar benang perak dan mengayunkan Veiler pada jarum lapis baja.